Hari ini kita akan membahas perkembangan yang sangat dramatis dan berani dari medan perang Ukraina-Rusia. Bayangkan ini, puluhan pesawat tempur dan pengebom strategis Rusia senilai lebih dari 114 triliun rupiah dihancurkan oleh drone-drone kecil yang dikendalikan dari jarak jauh oleh pasukan Ukraina. Ini bukan sekedar operasi militer biasa. Ini adalah pukulan telak terhadap kekuatan udara Rusia yang dilakukan jauh di dalam wilayah mereka sendiri. Seberapa besar kerugian ini bagi Rusia? Bagaimana Ukraina bisa menyusupkan drone ke wilayah sejauh Siberia dan lingkaran Arktik? Dan apakah ini akan mengubah jalannya perang? Kita bahas tuntas, jadi tonton sampai habis. Pada tanggal 1 Juni 2025, militer Ukraina mengklaim telah melancarkan serangan drone skala besar ke 4 pangkalan udara militer Rusia. Targetnya bukan sekedar hanggar atau gudang, tapi pesawat-pesawat militer paling strategis milik Moskow, termasuk Tu-95 Bear, pengebom nuklir jarak jauh, Tu-22 Backfire, pesawat serang cepat, A-50 Mainstay, jet komando dan kendali udara, dan jumlahnya 41 unit. Nilai kerugiannya 7 miliar dolar Amerika Serikat, setara 114 triliun rupiah. Ini bukan sekedar angka. Ini adalah kekuatan tempur Rusia yang lenyap dalam satu malam. Yang membuat dunia terkejut adalah cara Ukraina melancarkan operasi ini. Menurut laporan Kiev Independent, Dinas Keamanan Ukraina atau SBU adalah otak di balik misi ambisius ini yang diberi nama sandi Operasi Web. Dan inilah bagian paling menarik. Drone jenis FPV atau First Person View tidak diterbangkan langsung dari Ukraina. Mereka diseludupkan masuk ke dalam Rusia menggunakan truk kayu. Drone tersebut disembunyikan di bawah atap kabin kayu yang bisa dibuka secara remote. Saat waktu yang tepat, atap dibuka dari jarak jauh dan drone pun meluncur menghancurkan pesawat-pesawat mahal itu. Dan yang lebih mengejutkan lagi, operasi ini disiapkan selama 18 bulan. Ini adalah bukti bahwa Ukraina tidak hanya mengandalkan perlawanan frontal, tapi juga strategi asimetris dan operasi intelijen tingkat tinggi. Pangkalan udara yang menjadi target tersebar di berbagai penjuru Rusia. Irkutsk, Siberia, hampir 4.000 km dari Ukraina. Murmansk di dalam lingkaran Arktik. Ryazan, Tenggara Moskwa. Ivanovo, timur laut ibu kota Rusia. Serangan ini membuktikan satu hal penting. Tidak ada tempat yang benar-benar aman dari operasi Ukraina, bahkan pangkalan militer di kedalaman wilayah Rusia. Kalau klaim Ukraina benar, maka kerugian ini bukan hanya soal uang. Ini menyangkut kapasitas Rusia melancarkan serangan rudal jarak jauh ke kota-kota Ukraina. Karena Tu-95 dan Tu-22 adalah tulang punggung serangan strategis Rusia dari udara. Sementara A-50 Mainstay adalah pusat kendali dan radar udara Rusia. Kehilangan pesawat-pesawat ini bisa melumpuhkan koordinasi dan jangkauan serangan udara Rusia dalam beberapa bulan ke depan. Hingga video ini dibuat, Rusia belum memberikan konfirmasi resmi terhadap klaim serangan ini. Kenapa? Bisa jadi karena mereka masih mengevaluasi dampak kerusakan. Mereka menahan informasi demi mencegah kepanikan internal, atau mereka memang tidak ingin memberi penghargaan pada operasi intelijen Ukraina.
Namun media-media besar dunia seperti AFP dan New York Post telah melaporkan rincian ini yang memperkuat kredibilitas laporan Ukraina. Apa yang membuat operasi ini begitu penting? Serangan ini dilakukan dengan biaya murah menggunakan drone sederhana, tapi hasilnya menghancurkan aset bernilai triliunan rupiah. Ini menunjukkan bahwa teknologi dan strategi bisa menyaingi kekuatan besar. Dan ini adalah sinyal kuat kepada Rusia dan dunia, Ukraina bisa menyerang kapan saja, di mana saja. Serangan ini bisa menjadi titik balik dalam perang Ukraina-Rusia. Ukraina telah menunjukkan bahwa mereka punya kemampuan operasi dalam-dalam atau deep strike, bukan hanya mempertahankan, tapi juga membalas dengan cerdas. Di sisi lain, ini bisa memancing eskalasi dari pihak Rusia yang mungkin akan membalas dengan serangan lebih brutal. Yang jelas, perang ini jauh dari selesai, dan dunia kini menyaksikan bentuk baru dari peperangan modern. Serangan presisi, drone kamuflase, perang intelijen, dan psikologis. Semua berpadu dalam satu operasi rahasia.